Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar pada Iqra pertama halaman 34, yaitu yang bertepatan dengan huruf-huruf hijaiyah yang hampir sama saat kita dengar dalam penyebutannya. Tetapi yang sebenarnya setiap huruf hijaiyah ini beda dalam penyebutannya. Kita akan coba belajar di sini mengucapkan huruf per huruf, dan setiap huruf yang kita ucapkan mesti kita tahu di mana letak makhraj huruf itu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A, A, Di mana letak makhraj huruf A ataupun hamzah, yaitu di pangkal kerongkongan. Kalau kita bilang saat kita mengucapkan huruf A, lepas seperti biasa I, U. Kalau huruf A di tengah kerongkongan. Kita lihat di sini, ini huruf bahagian kerongkongan. Pada ujung kerongkongan ada 2 huruf, di tengah ada 2 huruf, pada pangkal kerongkongan ada 2 huruf. Hamzah yaitu letaknya pada pangkal A, I, U beserta hamzah ha, hi, hu. Hamzah dan ha satu tempat makhraj hurufnya. Di tengah kerongkongan ada 2 huruf, ha dan ain. Ain letaknya di tengah kerongkongan. A, I, O. Bukan di hidung, tetapi di tengah kerongkongan. Kalau huruf kha di ujung kerongkongan, kha, khi, khu, semacam ada seperti kerokan, kha, khi, khu. Tetapi tidak perlu kita paksa kerokan sehingga tidak perlu begitu, hanya sekedar kha, khi, khu. Asalkan sudah kita dapati sedikit seperti ada kerokan, itu sudah memadai. Dan yang kedua pada bahagian ujung kerongkongan yaitu huruf ghain. Huruf ghain cara bacanya sama, diletaknya di ujung kerongkongan, ghariru. Kalau huruf kha seperti ada kerokan, kalau huruf ghain yaitu seperti ada getaran, ghariru. Baik, jelas? Untuk pemula insyaallah lebih mudah kita memahami seperti itu. Baik. A, alhamdu itu salah. Rabbil alamin. Beda ya. Ain di alamin, a di alhamdulillah. Lanjut. Sa dan sa. Sa ini letak makhraj hurufnya yaitu ujung lidah keluar sedikit bertemu dengan 2 ujung gigi. Ujung lidah keluar sedikit bertemu dengan 2 ujung gigi. Kita lihat makhraj huruf sa di sini. Ini letak makhraj huruf sa. Sa dan za. Cara bacanya ujung lidah keluar sedikit. Thasisu. Besertanya yang sama letak makhrajnya huruf za. Zazizu. Sama. Thasisu. Zazizu. Hembusan angin agak sedikit tertahan. Sedangkan huruf sa yang ini yang tidak ada titiknya, cara bacanya sasisu. Hembusan anginnya keluar bebas. Makhrajnya yaitu pada, ini bisa kita lihat ujung lidah di belakang gigi bawah, bagian depan. Ini ujung lidah, ini gigi depan kita, di bagian belakang gigi bagian bawah. Nah, saat kita membaca huruf sa, sisu. Saat kita membaca huruf sa, maka di celah inilah keluar hembusan angin yang bebas. Sa, sisu. Ujung lidah tetap di belakang gigi bawah. Sa, si, su. Sa,
si, su. Kalau sa, ujung lidah keluar sedikit. Kalau sa, ujung lidah tertahan di belakang gigi bawah. Sa, si, su. Sa, si, su. Baik, jelas? Alhamdulillah. Kita lanjut. Sa. 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 Selanjutnya huruf ha. Ha dan ha. Yang ini ada sedikit udara halus di tengah kerongkongan. Ha, hi, hu. Yang ini keluar bebas di pangkal kerongkongan. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ha, ha. Selanjutnya sa dan sya. Sa dan sya. Sa seperti di atas tadi, yaitu sedikit keluar ujung lidah. Kalau sya, cara bacanya yaitu bahagian makharijul hurufnya sya, shi, shu. Cara membacanya tengah-tengah lidah hampir bersentuhan dengan langit. Sya, shi, shu. Ujung lidah tertahan di belakang gigi bagian bawah. Sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Bibirnya tidak perlu dimonyongkan, cukup standby saja bibirnya. Sya, shi, shu. Fokus pada tengah lidah, hampir bersentuhan dengan langit. Sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Itu tengah lidah, agak ke depan sedikit. Sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Jelas? Sa, sya. Ja, za. Ja letaknya di tengah lidah. Ja, ji, ju. Kalau za letaknya di ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bagian bawah. Ini dia za. Sama seperti cara baca huruf za, sama seperti kita membaca huruf sa. Za, zi, zu. Sa, si, su. Ujung lidah tetap di belakang gigi depan bagian bawah. Ja, za. Sa, sya. Sa, sya. Sa, sya. Ingat ya, ini di ujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bagian bawah. Kalau ini ujung lidah di belakang gigi depan bagian bawah, tetapi di bahagian tengah lidah. Bisa kita bilang ini di tengah lidah, ini di ujung lidah. Sa, si, su. Sya, shi, shu. Dari sekian banyak huruf bagian lidah, huruf sya ini yang paling banyak mengeluarkan desis angin. Sa, sya. Jelas? Baik, lanjut. Ya. Sama seperti huruf jim, di tengah-tengah lidah hampir bersentuhan dengan langit. Ya, yu. Ya, ya. Za, za. Sa, sa. Sa, sa. Nah, ini kebanyakan kita dapati hampir sama saat kita dengar dalam pengucapan huruf sin dan huruf sad. Huruf sin dan huruf sad letak ujung lidahnya sama, yaitu di belakang gigi depan bagian bawah. Ini huruf sin, letak makhrajnya, letak lidahnya di belakang gigi bagian bawah. Bedanya dengan huruf sad, huruf sin dan huruf sad. Ini huruf sad sebelah sini. Sad cara bacanya, ujung lidah tetap sama seperti sin, tetapi dia terangkat pangkal lidah sehingga terdengar suara penyebutan huruf sa lebih tebal daripada huruf sin. Sa, si, su. Perhatikan, rasakan apakah ada kita naikkan pangkal lidah. Sa, si, su. Ujung lidah tetap di belakang gigi depan bagian bawah ini. Sa, si, su. Dari huruf sa yang terangkat pangkal lidah, kita turunkan pangkal lidah, maka menjadilah huruf sa, si, su. Sa, si, su. Letak ujung lidah sama. Bedanya kalau huruf sad
terangkat pangkal lidah. Sa, si, su. Itu huruf sa. Pangkal lidah ditekan ke bawah. Kalau huruf sa, pangkal lidah kita naikkan. Sa, si, su. Jelas? Alhamdulillah. Kita lanjut. Sa, sa. Kha, ra. Nah, kita ingat lagi tadi kita telah mempelajari dua huruf ini. Kha seperti ada kerokan. Kalau ra seperti ada getaran. Kha, khi, khu. Ra, ri, ru. Kha, ra. Sama-sama kita aliri suaranya. Kha, ra. Lanjut. Ta, ta. Ini juga sama. Ini huruf ta dibaca tipis. Ini huruf ta dibaca tebal. Kenapa ini huruf ta dibaca tebal? Cara baca huruf ini, kenapa dia terdengar suaranya bacaannya tebal, yaitu sama perbedaannya seperti sama perbedaannya seperti dua huruf tersebut. Di mana letak samanya? Bisa kita lihat di sini. Huruf ta, ujung lidah di belakang gigi depan bagian atas. Ujung lidah di belakang gigi depan bagian atas. Huruf ta sama juga, yaitu di belakang gigi depan bagian atas. Bedanya, kalau huruf ta pangkal lidah dinaikkan, ujung lidah tetap di sini. Kalau huruf ta yang dibaca tipis, ujung lidah tetap di sini, tetapi pangkal lidah kita turunkan ke bawah. Ta, ti, tu. Tekan ke bawah. Ta, ti, tu. Kalau ini ta, ti, tu. Tidak perlu kita monyongkan bibir supaya terdengar bacaan hurufnya tebal memada. Kita naikkan pangkal lidah. Baik. Ta, ta. Kha, ka. Nah, dua huruf ini, coba kita bedakan dua huruf ini. Kalau huruf kha, dia seperti ada getaran. Kha, khi, khu. Dan suaranya mengalir. Kha, khi, khu. Kalau huruf ka, sekali ketuk. Ka, ka. Letaknya pada pangkal lidah. Di mana cara letak pangkal lidah? Di mana pangkal lidah bisa kita lihat? Ini cara membaca huruf ka, yaitu pangkal lidah naik ke atas, hampir menyentuh dengan langit-langit paling belakang. Ka, qi, qu. Bertemu dengan langit-langit paling belakang. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit paling belakang. Ka, qi, qu. Sekali kerok. Ka, qi, qu. Jelas? Baik. Coba kita ulangi lagi. Kha, ka. Kha, khi, khu. Ka, qi, qu. Ingat, setiap huruf tebal tidak mesti kita memonyongkan bibir, memadalah dengan terangkat pangkal lidah. Kita lanjut. Za. 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 Dua huruf ini cara bacanya sama-sama keluar ujung lidah. Bisa kita lihat di sini. Ini huruf za, cara bacanya sama seperti huruf sa tadi, keluar sedikit ujung lidah. Sa, si, su. Tetapi pangkal lidah dia datar, merata. Sa, si, su. Za, zi, zu. Sedangkan huruf za, ujung lidah tetap keluar, tetapi pangkal lidah naik ke atas. Makanya tadi kita bilang supaya terdengar tebal, cara membaca huruf bacaannya tebal, maka caranya terangkat pangkal lidah, bukan memonyongkan bibir. Zazizu. Zazizu. Itu tipis karena pangkal lidah kita ratakan, yaitu huruf za. Kalau ingin tebal, tinggal kita naikkan pangkal lidah. Zazizu. Zazizu. Rasakan apakah naik pangkal lidah? Zazizu. Naikkan pangkal lidah. Zazizu. Kalau ini tekan ke bawah pangkal lidah. Zazizu. Sa-si-su. Jelas? Alhamdulillah. Kita lanjut. Ra, ka. Ra, ka. Seperti tadi kita belajar, huruf ra cara bacanya seperti ada getaran. Ra,
ri, ru. Kalau memang kita masih pemula, sangat pemula, boleh kita pancing r, seperti itu. Seperti getaran saat kita berkumur-kumur di pagi hari. Ra, ri, ru. Kalau ini ka, qi, qu. Sekali kerok. Ka, ra. Ka, ra. Ka, ra. Beda? Beda. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini dua huruf ini sangat banyak kita dapati kesalahan dalam pengucapan dua huruf ini. Kenapa? Karena ini sama-sama huruf yang dibaca tebal dan letak makhrajnya berbeda. Kalau za keluar ujung lidah dinaikkan pangkal lidah, kalau ini di pinggir pangkal lidah. Nah, ini hati-hati. Bisa kita perhatikan di sini. Kalau huruf za ujung lidah keluar, pangkal naik. Kalau huruf dad ujung lidah tidak keluar, pangkal lidah semua naik. Fokusnya kita pinggir pangkal, bukan ujung lidah, pinggir bagian pangkal. La, di, lu. Ujung lidah naik di belakang gigi depan bagian atas. Saat kita cara mengucapkan huruf dad, pinggir lidah bertemu dengan geraham kiri dan kanan, yaitu gigi untuk kita mengunyah makanan. La, di, lu. Atau singkatnya untuk kita pemula, coba kita tarik lidah ke dalam, ujung lidah jangan sampai keluar, fokusnya pada bahagian tengah lidah ke belakang. La, di, lu. La, di, lu. Ujung lidah jangan keluar, karena kalau keluar ujung lidah sudah menjadi huruf za. Yang ini za, zi, zu, fokus kepada ujung lidah. Yang ini fokus kepada pinggir pangkal lidah dan ujung lidah tidak keluar. Da, di, du. Da, di, du. Fokus ke pinggir pangkal lidah. Baik. Za, da. Za, da. Za, da. Alhamdulillah. Telah selesai kita pelajari ini. Coba diulang pelan-pelan. Jika memang ini sudah mahir kita membedakan huruf ini, insyaAllah ke huruf yang lain, insyaAllah saat kita bertemu dengan huruf ini ke depannya sudah mudah kita baca. Dan hati-hati, karena huruf-huruf yang tertulis ini memang hampir sama bunyi hurufnya. Jika kita tidak tahu letak makhraj hurufnya, mungkin lebih sedikit susah untuk kita pelajari. Sekian dulu video dari kami. Jika ada kesalahan, kesilapan, dan kekurangan yang pastinya pasti ada, mohon diperbanyak maaf dan alangkah baiknya ditegur supaya kita perbaiki sama-sama. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.